Pada suatu pagi yang cerah, terlihat seorang pemuda bernama Rashid yang sedang berlari ke rumah kawannya, yaitu Joko. Sesampainya di sana, ia langsung berteriak memanggil kawannya. Joko, aku mempunyai kabar baik. Wah, ada apa, Rashid? Ada kabar baik untuk kita berdua. Kabar baik apa itu? Aku tadi melihat ada sebuah kapal besar yang sedang bersandar di pantai Tegalgondo. Siapa tahu kita bisa ikut merantau lewat kapal itu. Maukah kau ikut merantau denganku? Wah, kebetulan sekali. Aku bosan hidup miskin seperti ini. Aku ingin merubah nasib. Aku sangat tertarik ikut merantau. Jadi, kapan kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Ya sudah, lebih cepat lebih baik. Tetapi aku harus meminta restu kepada ibuku terlebih dahulu. Baik, Joko. Malam harinya, Joko segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja dari ladang. Ibu, aku mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya? Tadi pagi aku diberitahu oleh Rashid ada sebuah kapal besar yang bersandar di pantai Tegalgondo. Jadi kami ingin pergi merantau lewat kapal itu. Joko, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini sendirian? Joko juga tidak tega, Bu. Tetapi Joko juga ingin merubah nasib kita menjadi kaya. Joko bosan hidup miskin seperti ini terus-menerus, Bu. Ya sudah Joko, kalau memang demikian keinginanmu. Ibu juga menginginkan agar engkau menjadi orang kaya dan sukses. Ibu hanya bisa mendoakan agar engkau berhasil. Jadi kapan engkau akan berangkat, anakku? Joko berangkat besok pagi, Bu. Baik, nak. Pada keesokan harinya, Joko bersama ibunya dan Rashid pergi ke pantai Tegalgondo. Tepat kapal besar itu bersandar. Tidak lama kemudian mereka pun berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan ibu Joko tetap tinggal di kampung Tegalgondo. Ketika tiba di tempat perantauan, tepatnya di dermaga, Rashid dan Joko bercakap-cakap. Dan percakapan mereka didengar oleh seseorang. Akhirnya kita sampai juga di perantauan, Rashid. Iya, Joko. Bagaimana ini? Kita akan kerja apa? Tidak tahu, Joko. Aku juga sedang memikirkannya. Permisi anak muda, apakah benar kalian sedang mencari pekerjaan? Benar, Bibi. Kebetulan aku sedang mencari 2 orang pekerja. Apakah kalian mau bekerja di tempatku? Aku bekerja di istana. Tentu saja kami mau, Bibi. Kapan kami dapat mulai bekerja? Kalian bisa mulai bekerja besok pagi. Baik, Bibi. Joko dan Rashid ikut Bibi pergi ke istana. Bibi tersebut menyediakan salah satu kamar di istana untuk ditinggali oleh Joko dan Rashid. Pada keesokan harinya, mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh Bibi. Dan rupanya Joko lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid. Dan sang Bibi pun menyadari hal itu. Hingga kemudian anak sang raja yang bernama Putri Mawar datang dan melihat kedua pekerja baru itu. Dan rupanya Putri Mawar juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki Joko serta kerajinannya. Hingga akhirnya Putri Mawar pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Bi, siapa nama pekerja baru itu? Yang mana?
Yang rajin dan tampan itu. Oh itu namanya Joko. Oh, rupanya namanya Joko. Memangnya ada apa? Tidak apa-apa, Bi. Aku cuman bertanya. Ya sudah dulu ya, Bi. Baik Putri. Sejak hari itu, Putri Mawar semakin kagum dan cinta pada Joko. Putri Mawar selalu memperhatikan Joko diam-diam. Setelah bekerja selama 2 tahun, Joko sudah menjadi orang yang kaya karena dia selalu rajin bekerja. Rashid pun dipulangkan ke kampung halamannya karena dia tidak rajin seperti Joko. Hubungan Putri Mawar dan Joko semakin dekat, hingga akhirnya mereka pun menikah dan mereka dinobatkan sebagai raja dan ratu di negeri ini. Mendengar berita baik tersebut, Rashid segera mengabari Siti dan mengajak Siti pergi ke istana. Mereka pun menghadap Raja Joko dan Ratu Mawar. Joko anakku, kau telah berjaya nak. Ibu sangat merindukanmu. Kau siapa, wanita tua? Beraninya mengaku sebagai ibu suamiku. Aku memang ibunda Joko, wahai ratu. Apa kau gila? Aku tidak pernah mempunyai ibu miskin seperti kau. Ini ibumu nak, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Tapi mengapa engkau seperti ini? Suamiku tidak punya ibu yang miskin, tua, dan dekil sepertimu. Lihatlah bajumu yang lusuh itu. Bahkan tidak seberapa sepatuku. Tidak mungkin kau adalah ibu dari suamiku. Kau bukan ibuku. Menjauhlah dariku wanita tua. Ya Tuhan, mengapa anakku satu-satunya seperti ini? Aku yang melahirkan dan membesarkannya, tapi dia menjadi anak yang durhaka. Kurang ajar, aku kutuk kau menjadi kodok Joko. Tiba-tiba kilat menyambar Joko. Pada saat itu juga, berubahlah Joko menjadi seekor kodok. Joko berubah diri menjadi kodok akibat telah mendurhakai ibunya. Ratu Mawar yang melihat hal itu hanya bisa menyesal dan menangis terseduh-seduh. Suamiku. Berdasarkan cerita tersebut, maka kita tidak boleh mendurhakai kedua orang tua kita, terutama durhaka kepada seorang ibu.